Mencium aroma kematian. Bab 3. Aku bahkan tidak pernah melihatnya untuk mengetahui perbedaan antara daging kering dengan tulang tengkorak manusia. Petugas keamanan di sini dengan cepat memborgol pria itu dan menjatuhkannya ke lantai. Dengan tidak sabar, dia langsung melontarkan kata-kata makian dalam bahasa Jawa. Melihat pria itu diborgol dan dibawa ke belakang, para penumpang di gerbong itu semakin panik. Siapa coba yang tidak panik kalau mengetahui hal tersebut? Apalagi dua orang yang duduk di kursi sebelahnya merasa ngeri dan mereka ribut meminta kepada petugas kereta untuk pindah tempat duduk. Namun petugas kereta juga malas memperhatikan mereka. Siapa juga yang setuju untuk pindah ke kursi itu? Apalagi jika sudah duduk di kursi yang kamu inginkan. Ada beberapa orang di belakangku bercerita tentang pria tersebut. Ternyata ada yang mengenali pria itu. Pria itu adalah berprofesi jual beli mayat untuk orang-orang yang akan melakukan sebuah upacara pernikahan. Salah satu kliennya saat ini memiliki seorang putra yang baru saja meninggal. Kedua orang tuanya merasa bahwa putranya sendirian di alam sana. Jadi mereka ingin mencarikan seorang gadis untuk dinikahinya. Kemudian mereka meminta seseorang untuk menemukan pria itu. Pria itu sudah diberi 2 juta sebagai tanda uang muka. Namun setelah dia membawanya akan diberi pembayaran 5 juta lagi. Jika saat ini pria tersebut membawa mayat wanita, maka sudah dipastikan mayat wanita itu memang benar untuk dijual. Namun siapa sangka bahwa jenazah pengantinnya itu kini telah disita oleh petugas kereta. Setelah kejadian ini, aku jadi memikirkan sesuatu. Jika keluarga itu tahu bahwa pria itu gagal membawa seorang wanita yang akan dijadikan menantu mereka, apakah mereka akan sangat marah? Rumah pamanku benar-benar sangat jauh, karena keluarga paman letaknya hampir di ujung. Kesehatan tanteku akhir-akhir ini kurang baik, jadi dia selalu tinggal di rumah untuk istirahat. Semua hal-hal yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah semuanya dilakukan sendiri. Selain mengandalkan bertani untuk mencari nafkah, sepupuku juga merupakan seorang guru yang paling terkenal di wilayah tersebut. Meskipun aku tidak menghasilkan banyak uang, aku masih memiliki cukup uang untuk dipakai. Jadi jika ingin makan makanan apapun masih bisa untuk membelinya. Tanteku itu adalah wanita yang sangat antusias. Di dalam ingatanku, pada waktu aku masih kecil, tanteku adalah wanita yang cantik. Tetapi setelah bertahun-tahun sakit, matanya menjadi agak rabun dan wajah cantiknya berubah menjadi bengkak karena efek obat. Tapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah kepribadian tante yang hangat kepada semua orang. Begitu dia melihatku, dia menarik tanganku dan berkata, "Cepatlah ke sini biar aku bisa melihat apakah Bagas berubah dalam beberapa tahun gak ketemu." Sudut mataku sedikit agak merah ketika aku melihat wajah yang tidak lagi cantik. Tetapi tante dengan senang hati berkata, "Bocah bodoh, apakah menurutmu tante sudah tua dan gak secantik dulu?" Aku menggelengkan kepalaku dengan kuat. "Enggak, tante masih secantik dulu." Ketika tante mendengarkan aku mengatakan itu, dia memukul kepalaku. "Pinter banget kalau ngomong. Bukannya kamu ngomong kalau tante itu peri tua.
Tante tertawa dan menarikku ke meja makan. Aku melihat piring di atas meja. Wow, semua makanan favoritku. Ada rendang, sate, gulai, dan ada juga donat favoritku. Tanpa menunggu lama, aku mulai mengisi mulutku dengan makanan. Sepupuku melihatku saat aku sedang makan, dan dia sangat menyukainya. Dia juga bilang seperti ini, "Bagas, makan yang banyak. Sering-seringlah datang ke sini. Kamu gak akan kekurangan makan." Sambil makan dan agak canggung, aku menjawab, "Jangan khawatir, aku akan habiskan semua makanannya." Mungkin karena om dan tante tidak punya anak, jadi mereka sangat menyukaiku. Kesehatan tante tidak baik dan tidak bisa hamil. Kemudian mereka berdua mengadopsi seorang bayi laki-laki. Tetapi ketika dia berumur 3 tahun, dia meninggal sebelum waktunya. Om menghitung umurnya dan akhirnya dia tidak mengadopsi lagi. 3 hektar ladang yang dimiliki oleh paman sudah cukup untuk memberi makan seluruh keluarga. Ada kambing dan ayam juga di samping rumah, jadi bisa disembelih untuk dijadikan lauk. Hari ini, paman dan sepupuku mengajakku untuk pergi ke hutan. Sekitar beberapa jam kita sampai di gunung. Aku terkagum-kagum dengan keindahan dan kesejukannya. Paman sebelumnya sudah memasang jebakan, jadi setiap harinya pergi untuk memeriksanya. Di hutan ini banyak sekali hewan yang masuk ke perangkap dan kemudian mati kelaparan saat paman lupa menaruh letak jebakannya. Kemudian sekitar 1 jam kita berjalan-jalan di pegunungan, aku disuruh membungkuk dalam waktu yang lama. Sedangkan sepupuku berburu seekor kelinci berwarna abu-abu. Dengan bangganya dia berkata, "Bagas, malam ini kita makan sate kelinci." Setelah mendengarnya, aku juga ikut menjadi senang dan ingin juga merasakan makan sate kelinci. Sepupuku mengikat kelinci itu, lalu berjalan. "Ayo pergi, kita ke jebakan berikutnya." Di tengah jalan kami bertemu paman yang sedang memeriksa jebakan lain. Sayangnya tidak ada apa-apa. Kita mencari dan memeriksa semua jebakan satu persatu.